Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindrawati Hasan, mahasiswa Universitas Mega Buana Palopo, jurusan S1 Kebidanan. Di sini saya akan memaparkan materi kelompok 3 mengenai otonomi dalam pelayanan kebidanan. Akuntabilitas bidan dalam praktek kebidanan merupakan suatu hal yang penting dan dituntut dari suatu profesi, terutama profesi yang berhubungan dengan keselamatan jiwa manusia adalah pertanggungjawaban dan agung gugat atas semua tindakan yang dilakukan. Bidan memiliki hak otonomi dan mandiri untuk bertindak secara profesional yang dilandasi kemampuan berpikir logis dan sistematis serta bertindak sesuai standar profesi dan etika profesi. Pengertian otonomi. Secara etimologi, otonomi berasal dari bahasa Yunani autos yang artinya sendiri dan nomos yang berarti hukuman atau aturan. Jadi pengertian otonomi adalah pengundangan sendiri. Itu menurut Danurejo 1979. Sedangkan menurut Ateng Syafarudin 1985, otonomi adalah kebebasan dan kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan yang terbangun kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Otonomi dalam pelayanan kebidanan. Otonomi dalam pelayanan kebidanan ini adalah kekuasaan seorang bidan dalam melakukan praktek kebidanan yang sesuai dengan peran dan fungsi bidan berdasarkan wewenang yang dimiliki oleh bidan itu sendiri. Praktek kebidanan merupakan inti dari berbagai kegiatan bidan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus terus-menerus ditingkatkan mutunya melalui yang pertama, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, kedua, penelitian dalam bidang kebidanan, yang ketiga, pengembangan ilmu dan teknologi dalam kebidanan, keempat, akreditasi, yang kelima, sertifikasi, keenam, registrasi, ketujuh, uji kompetensi, dan kedelapan, lisensi. Beberapa dasar dalam otonomi dan aspek legal yang mendasari dan terkait dengan pelayanan kebidanan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Kepmenkes Republik Indonesia 900-Kepmenkes-SK-7-2002 tentang registrasi dan praktek kebidanan. Yang kedua, Standar Pelayanan Kebidanan tahun 2001. Ketiga, Kepmenkes Republik Indonesia nomor 369-Menkes-SK-Angka-3-2007 tentang standar profesi bidan. Kemudian ada Undang-Undang Kesehatan nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan. Ada peraturan perundangan nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan. Kemudian yang keenam ada Kepmenkes Republik Indonesia 1277-Menkes-SK-9-2001 tentang organisasi dan tata kerja Depkes. Kemudian ada Undang-Undang nomor 22-1999 tentang otonomi daerah, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan Undang-Undang tentang aborsi, adopsi, bayi tabung, dan transplantasi. Tujuan otonomi dalam pelayanan kebidanan yang pertama, untuk mengkaji kebutuhan dan masalah kesehatan, misalnya mengumpulkan data-data dan mengidentifikasi masalah pasien pada kasus tertentu. Kemudian untuk menyusun rencana asuhan kebidanan, merencanakan asuhan yang akan diberikan pada pasien sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh pasien tersebut. Untuk mengetahui perkembangan kebidanan melalui penelitian, berperan sebagai anggota tim kesehatan, misalnya membangun komunikasi yang baik antara tenaga kesehatan dan menerapkan keterampilan. Untuk melaksanakan dokumentasi kebidanan, mengevaluasi hasil tindakan yang telah dilakukan, mengidentifikasi perubahan yang terjadi dan melakukan pendokumentasian, kemudian untuk mengelola perawatan pasien sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya, membangun komunikasi yang efektif dengan pasien dan melakukan asuhan terhadap pasien.
Bentuk-bentuk otonomi bidan dalam praktek kebidanan, itu yang pertama mengkaji kebutuhan dan masalah kesehatan, menyusun rencana asuhan kebidanan, melaksanakan asuhan kebidanan, melaksanakan dokumentasi kebidanan, mengelola keperawatan pasien dengan lingkup tanggung jawab. Kemudian untuk syarat-syarat dari otonomi pelayanan kebidanan, yang pertama harus ada administrasi, yang kedua dapat diobservasi dan diukur, ketiga realitis, keempat mudah dilakukan dan dibutuhkan. Wewenang bidan dalam menjalankan praktek profesi sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 900-Menkes-SK-7/2002, bidan dalam menjalankan praktek profesinya berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi: yang pertama, pelayanan kebidanan kepada ibu pada masa pranikah, prahamil, masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas, dan menyusui. Kemudian pelayanan keluarga berencana, pelayanan kesehatan masyarakat. Ya, baiklah, terima kasih. Itu tadi hasil pemaparan dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih.